ketika kita lepas pencetannya, maka hasilnya tuh akan kencang. Perhatikan caranya teman-teman. Siap, lihat tuh. Langsung jadi, sekali jadi teman-teman. Jadi kita langsung menguncinya, set, seret. Nah, tampilannya oke dan menarik, itu membuat daya tarik pembeli teman-teman ya. Salam sukses bersama K3S. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube kami K3S Indonesia Maju. Nah, untuk kali ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara mengemas sabun cuci piring ke dalam botol kemasan 450 ml seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan uraikan bagaimana cara menuang yang baik dengan alat manual, tapi hasilnya nanti ini akan kencang gitu ya. Oke, lalu kemudian bagaimana cara mensegelnya ya. Jadi nanti kami sudah siapkan semua ini. Ada cairan yang nanti akan diisikan. Lalu kemudian ada botol kemasan isi 450 ml. Lalu kemudian ada tutup flip top ya. Kita menggunakan tutup flip top ya, yang tentunya performanya akan lebih bagus ya kalau tutup flip top ya teman-teman ya, seperti produk ternama gitu ya. Oke, lalu kemudian ada plastik segel. Plastik segel ini ya, untuk nanti mensegel tutup botolnya. Nah, alat-alatnya cukup yang manual, kita pakai takaran yang kebetulan karena isinya 450 ml, maka menggunakan gelas ukur yang 500 ml ya teman-teman ya. Oke. Lalu ada alat ini hot air gun ya. Nah, ini kebetulan settingannya ini ada dua untuk mengatur panas gitu, yang ada yang kecil seperti ini. Nah, ada yang dua nih. Nah, maka nanti kita gunakan yang kecil saja ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman ya. Kita andai untuk teman-teman para pelaku usaha UMKM yang belum memiliki peralatan yang canggih gitu ya, lalu kita tetap mau usaha dengan menggunakan alat-alat manual. Yang pertama kita lakukan, cek dulu botolnya ada yang penyok atau tidak. Apabila misalkan ada yang penyok, yang masih bisa dijangkau dengan jari, betulkan dulu penyoknya ya, masukkan jari. Kalau tidak kejangkau dengan jari, mungkin dengan alat kayu atau apa. Nah, atau bisa juga dengan ditiup seperti ini teman-teman. Apabila ditiup ada yang penyok, pasti dia akan kembali ya. Itu langkah pertamanya. Nah, karena rata-rata botol kemasan seperti ini memang tidak terlalu tebal ya, tipis ya, jadi harus diperhatikan awalnya. Baik, kita langsung saja. Tersedia cairan yang sudah siap dikemas, kita ambil. Pada saat kita memasukkan, posisi jari kita ada di sini ya teman-teman ya, sambil nanti memencet. Nah, nanti akan tahu kenapa fungsi untuk memencet itu maksudnya apa. Oke, sekarang kita masukkan. Nah, isi sampai ke leher ya teman-teman ya. Jadi isikannya sampai ke leher seperti ini. Bisa, tapi kalau ingin lebih mudah lagi pakai corong juga bisa ya teman-teman ya. Corong seperti ini. Oke. Terus kita pegang begini, lalu kita ambil. Nah, ini akan lebih ini teman-teman, akan lebih mudah tentunya kalau pakai corong seperti ini. Ya. Lebih cepat dan mudah. Namun ketika mau ditutup, kita pencet di sininya teman. Nah, supaya dia turun. Nah, jadi sebelum ditutup kita pencet sehingga dia turun ya. Kelihatan ya teman-teman, ini turun ya. Nah, pada saat posisi sedang turun, kita tutup. Kita tutup, lalu kita kunci tutup. Krep sampai kencang. Nah, ketika kita lepas pencetannya, maka hasilnya tuh akan kencang. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan melakukan seperti ini ya, jangan melakukan seperti ini. Atau mencetnya, kalau mencetnya salah dia naik ke atas. Ya, mencetnya di tengah, itu naiknya ke atas. Tapi ketika yang benar adalah mencetnya di sini, jadi dia turun ya. Jadi pada saat dia sedang turun ya, saya ulang. Nah, ini langsung ditutup dan dikencangkan. Nah, hasilnya akan keras ya. Hasilnya akan keras tanpa harus menggunakan alat khusus untuk meniup ya. Seperti mungkin teman-teman tahu air mineral yang ternama itu kan botolnya tipis tapi kok kencang sekali. Nah, karena ada alatnya. Nah, kalau ini kebetulan tidak menggunakan alat tapi kencang. Ya, tekniknya seperti itu ya teman-teman ya. Oke.
Selanjutnya, bagaimana cara mensegel? Nah, perhatikan teman-teman ya. Kita ambil, nah kebetulan ini segel yang ada ini tingginya tidak terlalu tinggi, jadi nanti kita butuh dua ya, butuh dua segel. Nah, baik. Nah, langkah pertama caranya bagaimana? Nanti segel semacam ini bisa dibeli di toko online atau di kami juga tersedia ya, segel semacam ini siap pakai ya. Segel yang siap pakai. Nanti silahkan bisa masuk ke kolom deskripsi barangkali mau belanja bahan-bahan maupun termasuk peralatan, termasuk pengemasan, semuanya kami lengkap ya teman-teman. Baik, kita masukkan ke sini. Oke. Selanjutnya, hidupkan ini tapi pada volume yang pertama, bukan yang kedua ya. Nah, seperti ini teman-teman, perhatikan. Jaraknya jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu jauh. Nah, ya gitu ya teman-teman ya. Tuh, langsung mengikat dengan kencang seperti ini. Oke. Nah, ini karena tadi yang saya sampaikan bahwa segelnya kurang tinggi ya. Nanti kalau ada segel yang tinggi sekali jadi. Nah, ini dua ya. Jadi terpaksa kita pakai dua. Nah, pada segel ini ada moncong yang berlebihan seperti ini ya. Ya. Nah, ini pada segel yang atas nanti ini harus posisinya di paling atas. Tujuannya adalah dia nanti kalau pelanggan mau menggunakan atau merobek, ini yang ditarik nanti seperti itu ya teman-teman ya. Ya, jadi ini posisinya di atas, kita masukkan kembali ke sini. Ya, jarak ukurnya kurang lebih diberikan lebih ini sekitar 1 cm ya teman-teman ya. Ya, jarak ini 1 cm seperti ini ya. Lalu kembali kita panaskan. Ya, teman-teman. Sekali lagi, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Perhatikan caranya teman-teman. Siap, lihat tuh. Langsung jadi, sekali jadi teman-teman. Ya. Nah, hasilnya langsung jadi ya, rapi. Nah, ini yang tadi yang saya maksud, nanti pelanggan yang akan untuk merobek supaya mudah, jadi seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, baik. Simple dan mudah kan teman-teman? Selanjutnya kita akan menempelkan stiker ya. Setelah kemudian segel sudah tertutup baik rapi seperti ini, selanjutnya kita akan menempelkan stikernya ya. Kita ambil stikernya. Perhatikan, kalau kita salah atau gagal menempelkan, itu kegagalannya akan terjadi, artinya tidak bisa diulang. Setelah nempel dan gagal, maka sulit dibersihkan teman-teman, sulit dikelotok, dibersihkan, sulit, mau nggak mau tidak dipakai lagi. Maka belajarlah bagaimana supaya tidak gagal ya, dengan cara seperti ini teman-teman ya. Contoh, di dalam botol nih, ini terlihat ada garis tengah teman-teman ya. Lalu di sini kita ambil tengah-tengah, pas kebetulan di sini ada tulisan ML, yaitu M dan L ini tengah-tengah kebetulan. Maka tempelkan aja perkiraan seperti ini ya. Nah, lalu jempol jari kita langsung menguncinya, set seret. Nah, begini teman-teman ya. Nah, itu mudah tuh, langsung rapi. Hasilnya langsung rapi, kuat ya. Oke. Tampilannya oke sekali ya teman-teman ya. Artinya mungkin banyak produk-produk UMKM yang menggunakan tutup ulir dan tidak bersegel. Kurang menarik teman-teman. Jadi kalau kita menjual suatu produk, penampilannya oke dan menarik, itu membuat daya tarik pembeli teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Jadi buatlah produknya itu semenarik mungkin dalam kemasan ya, sehingga orang tertarik. Kalau bicara kualitas semua rata-rata sama dah ya, tapi ketika dikemas dengan baik ya, dengan kemasan performanya yang bagus gitu ya, pakai tutup yang flip top, lalu kemudian ada segelnya gitu kan. Nah, itu akan membuat pelanggan tertarik ya, melihat penampilan awalnya. Begitu teman-teman ya, mudah kan untuk dipelajari? Oke. Selanjutnya nanti kami akan upload juga video bagaimana cara mengemas per satu lusin dengan menggunakan plastik sering ya, bukan menggunakan kardus tapi pakai plastik sering per satu lusin. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa pantengin terus channel K3S Indonesia Maju. Jangan lupa subscribe, like, serta komen ya teman-teman. Bagikan juga ya teman-teman ya. Oke,
Oh ya, untuk pembelian berbagai macam produk maupun kemasan, silakan masuk ke kolom deskripsi ya teman-teman ya, atau komen. Setiap komen insya Allah pasti kami balas teman-teman ya. Ya, silakan. Oke, baik, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bersama K3S.